Tuhan, aku tidak layak datang kepada Tuhan, tapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Shalom semuanya, kembali lagi di 365 hari kabar baik. Hari ini dari Injil Matius 8 ayat 5 sampai 11. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. So teman-teman, 2 poin kayak biasanya. Poin pertama adalah, ini luar biasa banget Injilnya. Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Teman-teman, poin yang pertama adalah bagaimana atau kapan ya terakhir Anda dan saya atau kita semua itu datang kepada Yesus, memohon kepada Yesus, tapi bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Selama ini mungkin kita datang kepada Yesus, yes, tapi kita tuh fokus hanya pada kepentingan diri kita sendiri. Kita fokus pada apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi sesuatu yang kita lagi pergumulkan. Tapi orang ini datang kepada Yesus untuk kepentingan orang lain. Bahkan sebelum ada percakapan yang lebih dalam, Yesus akan langsung bilang, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ini buat setiap kita yang datang kepada Yesus dan membawa perkara orang lain, bahkan kita memikirkan kepentingan orang lain, Tuhan akan datang. Keinginan Tuhan itu udah langsung ingin melakukan itu gitu loh. Dahsyat banget. Poin yang pertama. Yang poin yang kedua, tidak hanya punya rasa atau keinginan untuk berbagi kepada sesama, tapi dia sendiri punya iman. Dia mengatakan bahwa dia mengakui, poin yang kedua adalah mengakui kedaulatan Yesus Kristus sebagai satu-satunya penguasa yang memiliki otoritas di dalam kehidupan kita. Ini gak gampang teman-teman. Di situ dikatakan di ayat yang ke-8 dan 9, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh." Dia mengakui kedaulatan Tuhan, otoritas Tuhan itu sama seperti sebuah susunan organisasi dalam sebuah tingkatan angkatan bersenjata gitu ya, atau tentara gitu. Di mana Tuhan ini berarti memiliki kuasa atau memiliki kedaulatan melebihi sakit penyakit, teman-teman. Sakit penyakit di sini tidak berarti hanya sakit fisik. Nah, teman-teman, mungkin hari ini teman-teman punya pergumulan sakit penyakit, atau teman-teman datang membawa sakit penyakit dari sesama kita untuk datang kepada Yesus. Mungkin bukan sakit penyakit fisik saja, mungkin dalam pekerjaan, mungkin keterikatan, mungkin ada dosa tertentu, mungkin ada rasa sulit mengampuni, luka batin, kepahitan, rasa malu, dibully, yang merasa tidak layak, merasa depresi dan seterusnya. Bawa itu semua teman-teman kepada Yesus. Ya, karena Yesus mampu menyembuhkan dan memiliki otoritas pada sakit penyakit kita, apapun itu. Ya. Itu aja 2 poin hari ini teman-teman. Saya berdoa hari ini otoritas Tuhan, kuasa kasih Tuhan menyertai kita semua. Dan saya juga berdoa agar kita memiliki iman seperti perwira ini. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.